Setiap menit, satu truk sampah plastik dibuang ke laut. Kita hidup di zaman di mana plastik lebih mudah ditemukan daripada harapan. Plastik sekali pakai secara fungsi nyaman, memudahkan, tapi jejaknya abadi. Ratusan tahun, merusak bumi yang kita tinggali. Tapi masih ada suara yang melawan. Jeremy Owen, aktivis lingkungan, muda, dan gak kenal lelah terus menyuarakan aksinya supaya bumi jadi lebih bersih. Dari kampanye digital sampai aksi nyata, Owen membuktikan perubahan gak harus menunggu besar. Cukup dimulai dari diri sendiri. Hari Bebas Plastik Internasional bukan cuma tentang larangan, tapi tentang harapan. Dan hari ini kita mulai langkahnya bersama. Owen, ini kita bawa-bawa sampah. Yes. Ngomongin soal sampah itu kayaknya nggak habis-habis ya sampah itu. Nggak selesai-selesai di sini emang, bener. Karena Indonesia itu sampahnya banyak banget, Kak. Karena orang-orangnya juga banyak. Gitu. Semakin banyak penduduknya, makin banyak sampah yang dihasilkan gitu maksudnya? Biasanya seperti itu. Makanya sekarang kita bawa sampah. Aku ada botol-botol sampah nih, botol plastik, dan Kak Jati bawa apa kardus-kardus ya? Kardus ini, sampah kardus. Dan sebenarnya ini bisa dijadiin sesuatu gitu. Bisa dijadiin sesuatu? Bisa dijadiin sesuatu. Kalau di sini, aku mau ajak langsung ke Bank Sampah Kertabumi, Kak. Bank sampah? Bank sampah maksudnya untuk Ini kayak bank biasa, kayak bank biasa gitu. tapi nyetornya biasa. Kalau bank kan nyetornya uang. Ini kita nyetornya sampah, terus kita dapat uang. Terus bahkan ada buku tabungannya juga, Kak. Menarik. Iya kan? Kalau udah urusan duit langsung menarik gitu kan. Karena masalahnya biasanya kalau misalkan di kita itu, di Indonesia, kebanyakan sampah-sampah kita itu masih dibuang ke landfill atau ke TPA, tempat pembuangan akhir. Karena emang masyarakat di sini kan nggak tahu cara ngolahnya gimana. Bener. Biasanya kalau di rumah-rumah kan semua dicampur jadi satu, habis itu diangkut sama truk, dijadiin satu truk, terus dibawa. Kalau di daerah Jakarta, dibawanya itu ke Bantar Gebang. Salah satunya. Tingginya itu udah berapa, Kak, tahu nggak? Berapa? Udah sekitar 50 meter. Itu udah kayak gunung. Kok pernah kesana? Aku pernah naik. Aku pernah Naik? bikin tenda di atas. Serius? Iya. Ngapain? Nggak, waktu itu lagi bikin konten dan habis itu lagi ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sana. Coba Kak Jati tebak, satu hari yang masuk ke Bantar Gebang ini berapa banyak? Dan ini Jabodetabek biasanya. Ini hitungannya ton berarti ya? Ton dong. Ton. Ton dong. 250 ton? Naik lagi. Serius? Jauh, masih jauh. Ribuan? Sehari itu sekitar 7.000 sampai 9.000 ton. 7.000 sampai 9.000? Bayangin satu hari. Dan tingginya tuh 50 meter. Gila banget kan? Tapi itu bisa dikurangi dengan cara ini tadi. Kita harus Salah satunya bisa makanya. bisa menyalurkan dengan baik. Oke, kita Itu coba dia. cari tahu Let's go ya. kalau misalnya Bank sampah ya? bank sampah. Cek Dapatnya nih. berapa nih kita ya? Kita Baik, mau baik. nyetor. Yes. Nyetor ya, bener bahasa gitu ya? Namanya nyetor. Nyetor, bener ya? Sampah ya, Nyetor Kak. sampah. Iya. Oke, ini gimana mekanismenya saya nyetor itu kayak gimana nih? Nah, nanti kalau store sampah, nanti setiap nasabah akan dapat buku tabungan kayak gini. Nasabah loh, Kak. Bener kayak Nasabah. bank. Udah kayak bank beneran ya? Bank. Cuma kalau di bank sampah yang ditabung sampah, nanti bisa dikonversi menjadi uang. Oke. Jadi ada nilai ekonominya di sana. Oke, ini punya salah satu orang. Iya, Coba ini kamu untuk intip-intip salah dikit satu kayak gimana? nasabah. Nih, ini misalnya dia ada tutup botol, ada Setornya emberan, tanggal berapa. tanggal berapa, jumlah kiloannya, harganya harganya. berapa, gitu. Ini sampai 500.000 loh, Oh iya, 589.000. apa ini? Ini kertas Kertas? Itu berapa Yes. banyak, Mbak? 1 ton, Wow, luar biasa ya. kertas 1 ton. Terus ini apa sih, kantor? Ini kantor. Jadi Oh, perusahaan. oke. Jadi Jadi dia- nasabah tuh bebas kan, ada kayak Perorangan. perorangan, warga sekitar gitu kan. Oh, iya. Ada juga Itu perusahaan-perusahaan lagi ada yang sekolah itu. atau komunitas yang nabung ke sini. Oh gitu. Oke. Cobain dulu Kalau ya, kita cobain yang dulu. kita bawa ini gimana nih? Kita mau nabung nih, boleh masukin timbangan situ. Ini Iya. taruh sini. Nah itu 1,6 kilo. Oh, ini 1,6 kilo. Yes. Cuman Sekilonya- kardus gini doang ya? Sekilonya berapa?
Sekilonya 1.600. Udah dapat 2.000-an lah, Kak. Udah dapat 2.000. Oh, dapat Oke 2.000. dong. Oh, iya dong ya. Oke banget. Wow, lumayan. Kalau udah urusan duit langsung cepet kayaknya. Cepet, gitu. Terus kalau kayak botol yang di bawah Botol plastik ini, kayak gini? Nah, untuk botol ini sebenarnya boleh aja nabung langsung bawa kayak gini. Tapi kalau kita bisa milah, itu harganya bisa lebih bagus lagi. Pilanya berdasarkan kayak apa? gimana? Nah, ini misalnya satu botol ini ada 3 jenis plastik sebenarnya. Oke, Ada iya. kemasan luarnya kan. Nah, Oke. ini udah nggak ada ya. Bener. Lalu ada tutup si yang botolnya. labelnya Yes, itu. labelnya. Oh, labelnya itu juga bisa? Dan Tutup tinggal botolnya. dipisahin, Kak. Yes, tutup botolnya heeh. sama badan botolnya. Ini semua punya harga. Gitu. Tapi kalau kalian nabungnya posisinya kayak gini, berarti ini masuknya botol kotor. Botol kotor berapa, Mbak ya? Botol kotornya 1.300, Kalau bersihnya 4.000. Nah, kalau kalian bersih jauh loh. gini 4.000 per kilonya. Jadi kalau misalnya kita punya gini numpuk di rumah, dibersihin dulu biar harganya bisa naik. Yes. 4.000. Yes, Lumayan ya, 4.000 per kilo per ya. kilo. Oke Yes. banget. Wow. Nah, biasanya kalau udah jadi nasabah rutin mereka udah Paham. tahu kan pilah-pilah pasti karena Cara supaya gimana? dapat best price-nya berapa. Ini ada ibu-ibu juga nih yang lagi. Ini ada lagi yang mau gitar. Ada yang mau Wah, 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 wah. nyanyi. Wah, Pas banget nih. oh ini udah dipisah-pisahin. Oh, iya. Nah, ini Coba, kayak coba, gini coba. nih ya. Minyak jelantah. Nah, Wih. jelantah. Oh, Ini minyak jelantah juga yes. terima? Kita terima minyak jelantah. Sebelah sini Bu, biar kelihatan ke kamera. Nah, dengan Ibu siapa namanya? Ibu Andi. Ibu Andi dari Iya, mana? Dari RT 2 RW 4. Ponakan Sekitar Barat. sini. Sekitar sini. Ini kan RW ini kan RT 4. Saya di RT 2. Oh, Gitu. Ibu Andi, Ibu Neneng, Ibu Neneng. Santi. Oh, ini ngumpulin cuman di rumahnya ibu-ibu aja atau satu lingkungan? Di rumah. Di rumah masing-masing individu. Wah. 3 rumah ibu hasilnya ini. Ini dalam berapa lama nih hasilnya kayak gini? Lama ya. Kalau saya kan ini kan warung ya. Dia punya Oh, warung. karena punya warung. Ini punya Wih, warung. mantap ini loh. Sekolah. Saset semua. Waduh, saset semua. Ini kemasan-kemasan. Ya, campur sama Ini tadi minyak jelantah. Paling cuan, Kak. Ini Minyak paling mahal? jelantah. Iya. Harganya mahal, mantap. Berapa, Mbak? Dia seliter bisa sampai 5.000 sampai 6.000. Wow. Mantap kan? Wah, lumayan loh ya. Harganya fluktuatif. Jadi kan karena kalau punya minyak itu habis sisa penggorengan kita suka bingung, Bingung, kan. mau buang buang di kemana? mana? Buang di sink itu aja ntar bisa ngemampet. bisa mampet. Nggak bagus juga. Ke buat tempat lingkungan. lain nggak tahu. Bener. Terima ya. Sejak kapan mulai jadi nasabahnya Bank Sampah di Kertabumi? Oh, kebetulan kami baru. Oh, Baru berapa? Newbie. newbie langsung banyak ya. Udah oke loh ya. Maksudnya kan saya kan jualan gitu daripada sampahnya. Kebuang ya. Kebuang kan, saya kumpulin aja di tabung cuan nih loh. Wih, Oh, keren. Lumayan loh. itu alasan yang paling gampang ya. Mama urusannya sama ekonomi Iya. rumah tangga. Bener. Ini jadi inspirasi loh buat ibu-ibu di luar sana bisa membantu ekonomi keluarga ya, Mbak Anggi ya. Bener banget. Oke. Silakan, Mbak Santi ini gimana nih Oke, ini perhitungannya? ini plastik kresek ya. Jadi kita juga nerima multi layer kresek kayak gini nih. Cuma memang ini nilainya nggak terlalu tinggi kayak botol. Tadi botol Yes. kan 4.000 ya. Karena itu paling susah didaur ulang, Kak. Yes, betul. Ini 90 per kilo. 90. Rp90 per kilo. Ini udah dapat 4,6 kilo. Oh. Oke. Nah, ini untuk minyak jelantahnya. Oh, kalau minyak jelantah hitungannya per liter atau? Ini punya orang. Oke, ini Oke. berapa? 7. 7. Ini punya Bu Neneng. 7 kilo kali sekarang berapa harganya? 5.000. Per kilo. Nah, ya. 35.000. 35.000 loh. Bisa Wih. buat beli minyak baru Baru. lagi. Bener juga ya. Gelas kotor itu 2.300 per kilo. Lumayan loh. Lumayan loh, Mas. Maksudnya 4.500. Harusnya 4.500, setengahnya. Berarti ini 1 kilo ya? Ini 1 kilo. Nah, ini juga ini cukup beragam nih. Nah, kalau kayak gini, campur ini tuh sayangnya kenapa? Biasanya nanti akan dinilai harga yang paling rendah yang ada di karung ini. Oh gitu. Iya, karena kan kita perlu rupiah lagi di Proses sini, lagi kan, ada milah tenaga lagi ya. yang mesti kita Jadi kerjakan mendingan di sini. dipisah. Mendingan dipisah. Dan ini menarik banget karena jadinya mengedukasi masyarakat. Iya. Bener. Jadi setiap datang itu nanti pasti ada petugas Kertabumi, petugas bank sampah yang akan jelasin ke nasabah supaya nasabah bisa dapat harga yang bagus. Lebih tinggi, lebih bagus juga. Kalau tadi, Mbak, tadi sepintas kalau sebelum dikumpulin, jadi totalnya berapa kira-kira? Ibu Andi. Kurang lebih 50 ribu ada ya? 50.000 ada?
50 ribuan. Ibu Andi. 50.000. Lumayan bisa dapat ayam seekor loh. Kalau buat ibu-ibu tuh penting banget loh tuh ya. 50.000 buat belanja sekarang udah lumayan dapat. Beras. Dapat beras, ayam ya kan? Minyak. Kamu hafal juga? Biasa. Oh, iya, biasa. Warlock. Warlock ini. Menarik ya. Wow, keren banget. Tapi apa aja yang diterima di sini sampah-sampahnya? Nah, yang diterima di sini tuh hampir semua sampah anorganik kita terima. Semua anorganik Ya, terima. seperti tadi kan ada kertas, ada multilayer, ada styrofoam, ada mika, ada bubble wrap, ada kaleng, ada aluminium, ada minyak jelantah. Ini Wow. cukup banyak banget sampah yang kita Benar-benar. terima. Ya, CD itu, CD juga ya. elektronik. Iya. Yang masih ngumpulin CD-CD di rumah Zaman udah nggak bahala kepake ya itu daripada ya. dipecahin, Yes. bikin luka, mending bawa ke sini deh. Benar, Ini banyak banget. Buku, kertas, elektronik yang udah nggak kepake. Jadi kayaknya hampir semua sampah anorganik kita terima di sini. Alat elektronik yang tidak dipakai. Misalnya kayak mesin cuci, Kok bisa? terus komputer yang nggak kepake, segala Itu macam. bisa. gimana tuh nanti? Nanti disininya? ada banyak prosesnya yang Itu harus udah kita lakukan itu di sini. bisa dipretelin dulu tuh, Kak. Gimana Apakah cuma pengolahannya? anorganik saja? Yes. Kalau organik? Kalau organik kita juga terima, tapi sedikit banget organik itu yang yang nabung ke sini. Kenapa? Karena kalau organik rata-rata cuma warga sekitar. Karena organik itu berbeda perlakuannya sama Benar. anorganik. Karena dia kan bau, berbusuk kan. Oh iya iya. Mungkin orang simpen kalau ibu-ibu ini kan mungkin udah nyimpen sampahnya tuh udah seminggu 2 minggu. Iya, ya karena kan? ini nggak berbau, Ah, tidak yes. itu ya bereaksi. Tapi kalau organik orang harus setiap hari ke sini. Kalau nggak bau kan dia. Ya, Ya. Gitu. harus Dan segera. biasanya kalau organik tuh ada biaya tambahan bang sampah Bener. itu. Karena kan butuh diolah dan segala macam langsung. Biasanya itu pakai maggot buat jadi pakan ternak. Maggot Oh, itu iya, kayak iya, iya. ulat-ulat Iya, ulat itu ya. Atau juga kalau di sini menariknya pakai ayam, Kak. Ayam. Dikasih makan sampah organik, Yes. Ayam ini? terus Yes. dapat telur ya. Yes. Ini untuk jenis-jenis sampah yang kita terima nih Oh ya. ini sudah dikelompokin ya? Semuanya. Yes, gitu. Jadi tadi kan cukup banyak tuh sampah yang kita terima. Tapi memang yang kita nggak punya teknologinya, kita kerjasama sama pihak ketiga. Ya. Seperti tadi tuh elektronik kan termasuk B3 ya. Betul. Cuma kita mau ngasih one stop service di sini. Jadi semua sampah bisa ditaruh di sini. Tapi nanti kita kasih ke vendor-vendor yang bisa daur ulang. Supaya Oke. benar-benar diolah. Yes. Nah Oke. ini yang paling banyak kita terima nih. Apa ini? Oh, itu Kita tutup terima botol. tutup botol ini yang paling banyak kita daur ulang karena jenisnya, warnanya itu bagus untuk jadinya macam-macam. Pertama kan dipisah dulu kan dari warna, dari jenis. Oh, warna. Ini kan udah biru semua nih. Oke. Udah biru semua, dimasukin ke sini. Ini ada mesin shredder pertama. Shredder Oke. itu pencacahan. Pencacahan. Dimasukin ke sini akan jadi serpihan kayak gini, Kak. Oh, oke. Habis dari serpihan kayak gitu, lanjut ada proses melting Melting. di oven supaya jadi kayak papan kayak gini. Oh, ini oven. Jadi nanti tuh biasanya masuk Dicetak. cetakan kayak gini. Nanti Oh. jadi papan-papan kayak gitu. Gitu, keren kan? Keren loh. Dan ini bisa di finishing, di polish, Yes. jadi lebih Oh, bagus dipolish lagi. lagi. Ini warnanya murni dari sampahnya. Si sampahnya? Yes. Iya. Tapi di motif-motif ini jadi Karena ada Ketika- kombinasi warnanya aja. oh jadi proses ke dalam itu Yes, masukin warnanya apa. terus dari sini udah jadi seperti ini jadikan apa? Oh, Nah, tadi itu. Ya. Bisa kalau- dipotong. Yes, tinggal dipotong jadi macam-macam. Meja, bangku, kursi, Tinggal plakat. diatur-atur. Yes, gitu. bisa dibikin kayak gini, Kak. Ini coaster nih, aduan. Jadi kalau itu alatnya ini. Molding namanya. Nah nanti tinggal dimasukin moldingnya mau kayak apa. Ini karena kerjasama kita sama salah satu. Bang. Bang. Oh jadi bisa di siniin. Iya. Oh oke. Tapi kan gitu tadi kayak ibu-ibu tadi kan ada kesulitannya kendalanya adalah rumahnya Iya. kalau numpuk begitu dan itu kan Betul. kita kalau datang dengan satu aja harganya nggak jadi jatuhnya nggak dihargain ya maksudnya harganya rendah sekali. Yes. Mau 1 biji doang yang kita terima. Iya. Oh. Gitu. Itu mesti- keren ya, nggak ada minimum. Ya nggak ada minimum. Dan ada yang menarik banget, Kak. Kemarin tuh aku sempat ngobrol sama satu orang, terus dia bilang sebenarnya di Indonesia ini permasalahan cuma satu. Kita itu dari dulu diajarkan buang sampah pada tempatnya. Padahal Yes. harusnya buang sampah sesuai kategorinya. Apa aja sih kategori Oh, sampahnya? banyak banget, Kak, sebenarnya. Cuman yang paling Plastik. gampang itu plastik, kertas, organik lah ya, paling simpel. Oh, tiga. itu Nanti paling- lama-lama baru makin banyak, makin banyak.
Aku mau kasih ini beberapa pernyataan, ada beberapa Oke. pernyataan. Ini ada kayak games lah. Gamesnya adalah Eco Yes atau Eco Mess. Eco yes atau eco mess? Yes. Aku ada beberapa pernyataan. Oke. Nanti pernyataan ini kamu yang menentukan itu sebenarnya Eco Yes yang ramah dengan lingkungan atau Eco Mess yang bisa Oke. merusak. Pernyataan yang pertama, mengganti tas kresek dengan tas kain. Nah kan, ini pernyataan pertama udah tergantung. Oh gitu ya? Sangat tergantung, karena kalau misalnya kita ganti tas kain, Heeh. jangan sampai kalau sekarang itu zamannya orang ganti tas kain semua, setiap kali belanja pakai tas kain. Tas kainnya baru lagi. Dan itu jadi sampah juga, dan bahkan bisa jadi lebih parah daripada pakai tas kresek. Oh gitu? Bener. Jadi kalau Jadi misalnya gimana kita gini? udah punya tas kain, mendingan kita pakai satu aja, atau dua aja, atau tiga aja cukup. Jangan beli lagi. Jangan kalau misalnya kita lagi ke minimarket, ambil lagi, beli lagi, Karena beli kan lagi. kadang-kadang lupa ya bawanya. Nah, itu Alasan. dia. Kalau itu justru bisa jadi Malah numpuk. malah lebih berbahaya, malah lebih nggak bagus untuk lingkungan. Oh, oke. Tapi kalau misalkan untuk pemula deh, Pemula. pernyataan itu tadi mengganti Oke. tas kresek menjadi tas kain. Itu Eco Yes? Eco Yes. Oh, oke. Berikutnya, air minum botolan sekali pakai. Eco Mess. Berat nih kayaknya. Itu Eco Mess. Itu menurutku itu Eco Mess, tapi ada tapinya lagi. Oh, ada tapinya. Ada tapinya lagi. Kalau misalnya kita sekarang tumbler juga sering gitu. Bawa botol, beli lagi. Jadi satu kali pakai, tapi bahannya ini lebih berbahaya. Bahannya aluminium justru. Tapi secara umum, botol satu kali pakai itu Eco Mess. Membakar sampah plastik di rumah. Eco Mess. Eco Mess itu ya? Itu udah Polusi. Iya, itu polusi Oke. dan berbahaya buat kesehatan kita juga. Oke. Nggak bagus. Pakai sedotan stainless, tapi cuma sekali. Wah, Eco Mess. Eco Mess. Rusak. Paling oke nggak usah pakai sedotan, Kak. Langsung aja Iya, ya. langsung aja. Terakhir, menghindari beli baju baru. Sebisa mungkin, of course, kita mengurangi. Jadi, untuk Eco Yes sama Eco Mess, aduh susah lagi nih, Kak. Menurut aku ini, Eco Yes dan Eco Mies. Yes. Yes. Nggak. Yesnya karena Karena menurut aku, kalau misalkan kita baju-baju emang udah perlu untuk diganti, ya why not? Tapi jangan sampai kita overconsumption. oke. Jadi itu Beli tadi. beli terus, tapi cuman baju yang kita beli satu kali pakai. Sebisa mungkin baju yang kita beli, pakainya bisa buat 3 tahun, 5 tahun. Oke. Jeremy Owen, kamu sebenarnya pengen lebih dikenal sebagai apa? Aku adalah seorang environmental content creator, Environmental. tapi dengan background di environmental sciences. Oke. Aku emang kuliahnya di situ. Emang boleh di situ. Jadi nggak ketika mengkonten itu nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Karena kamu based on ada Based on theoretical. ada bener-bener based on langsung kuliah. Ngapain kamu kok bisa sampai kepikiran untuk belajar hal-hal seperti itu? Indonesia itu kan kalau misalnya dari luar negeri apa Kak? Yang paling biasa dikenal sama orang luar negeri, Indonesia itu adalah Indah indah alamnya. alamnya. Terus juga friendly kebudayaannya yes. juga. Ah. Dan kalau misalnya pilar-pilar ini nggak kita jaga, Hmm. apa yang mau kita gaungkan gitu ke luar negeri. Dan dari situlah aku juga kayak mikir, sekarang semua di luar negeri itu udah mengarah ke arah ramah lingkungan semua. Hmm. Dan mau nggak mau di Indonesia bahkan seluruh dunia itu harus menjadi lebih ramah lingkungan. Gitu. Jadi pasti semuanya arahnya ke sana. Dan disinilah aku pengen ngajak lewat konten, lewat aku kuliah, itu aku pengen ngajak ke orang-orang supaya lebih aware lagi, supaya lebih ngerti lagi gimana sih caranya untuk menjadi lebih ramah lingkungan dengan cara yang paling simple. Karena menurut aku susah untuk kita menjadi ramah lingkungan, tapi kita bisa menjadi lebih ramah lingkungan, step by step. Oh, oke. Untuk 180 derajat susah, berat. Yes. Pelan-pelan aja deh mendingan. Pelan-pelan aja. Kira-kira kamu seberapa optimistis melihat Indonesia dengan kondisi yang sekarang ini terkait dengan lingkungan? Optimis sih harus. Oke. Itu bukan pertanyaan lagi, tapi itu harus. Gitu. Harus. Itu harus. Jadi kalau optimis tuh harus. Dan kalau ngelihat kondisi sekarang, menurut aku dengan Bapak Menteri Lingkungan Hidup sekarang tuh pun sangat fokus gitu terhadap isu sampah, masalah sampah. Jadi semoga kedepannya pun juga makin serius lagi di sampah dan masalah sampah Indonesia bisa selesai. Cuman pastinya ini nggak bisa cepet. Dan kita nggak ngomongin 5 tahun, 10 tahun, tapi mungkin kita ngomongin berpuluh-puluhan tahun ke depan.
dan nggak bisa sendiri. Tapi semuanya harus berkolaborasi, Kak. Kalau misalkan pemerintah buat aturan tapi masyarakatnya nggak ngerti dan nggak mau lakuin, sama aja. Kalau misalkan masyarakatnya mau tapi dari pemerintah nggak ada regulasi juga sama aja. Dan itulah menurutku penting banget ngajarin anak-anak edukasi tentang lingkungan hidup, tentang sampah sejak dini. Bukan cuman buang sampah pada tempatnya tadi, tapi buang sampah pada sesuai kategorinya. Pernah terpikir nggak sebelumnya bahwa ya kamu sampai di titik sekarang ini? Enggak sih, karena dari awal pun juga sebenarnya bikin konten tentang lingkungan, awalnya ragu banget gak? Siapa yang mau nonton? Iya, karena kan ya itu tadi Iya, jauh. Iya, jauh. Siapa yang bakalan berpikir kalau misalnya konten lingkungan di sosial media itu bisa rame. Itu kan menurutku lumayan susah gitu ya. Dan ternyata mungkin ini menggambarkan juga ya, masyarakat itu ternyata punya kepedulian juga terhadap lingkungan. Akhirnya konten-kontenku yang aku bikin di sosial media itu rame. Dan orang jadi belajar, jadi terinspirasi. Kamu menerapkannya sejauh mana Yes, kalau di rumah? kalau di rumah kita, kalau ngomongin sampah ya, kita milah sampah. Sampah yang paling utama adalah sampah botol plastik dan sampah organik itu kita pilah. Oke. Kardus-kardus juga biasa dipilah. Packaging plastik-plastik tuh biasanya kan beli paket gitu kita pilah. Terus kalau misalkan, ini ngomongin lifestyle ya. Nah, Nih, celana Kak, dari Kordeng. ini kamu jahit sendiri? Sampah kain, enggak. Oh, Aku maksudnya beli. kamu beli tapi diskon itu. Yes, ini dari sampah kain perca, ini hordeng, sepatu. Ini dari baju orang-orang konstruksi, ya kan? Oh, iya. Kelihatan Bang. kan? Nah, ini semuanya. Tas itu dari jaring jala nelayan. Itu karena kamu ya ini berkecimpung di dunia lingkungan ini akhirnya kenal hal kayak gitu. Bener, dan kayak wow, ternyata sampah-sampah itu bisa jadi keren kayak gini gitu. Udah bener ya, kalau konten creator lingkungan udah no debat lah. Mungkin sebagai penutup, aku pengen challenge Kak Jati. Dan mungkin semua orang di sini juga kayak penonton-penonton di sini dan Kak Jati. Apa nih? Challenge 7 hari ke depan untuk mengurangi plastik. Contoh, pertama bawa botol minum sendiri. Mengurangi pembelian botol plastik 1 kali pakai. Oke? Oke. Kalau belanja ke pasar atau ke supermarket, bawa tas sendiri. Tote bag kain. Ada, itu udah ada. Nah, itu ya. Taruh di tas itu udah ada. Jadi mulai dari hal-hal sesimpel itu kita bisa ngelakuin. Dan aku challenge sekarang buat teman-teman semua dan Kak Jati. Oke? Gak berat ya itu. Belajar pelan-pelan. Oke, Dari oke, yang oke, paling oke, simpel. Yang kalian dan Kak Jati bisa ngelakuin dari yang paling simpel apa? Start dari itu dulu. Oke, challenge accepted. Eh. Oke. Bener? Bener. Oke. Challenge Deal accepted. nih. Oke, kalau gitu sekalian aja ya buat teman-teman yang nonton Point of View kali ini, mungkin bisa dibuktikan dengan Benar, foto nah. atau video ya. Biar semakin luas juga kan? Benar-benar. Jadi selama 7 hari, apapun yang sekiranya itu sangat jadi ramah lingkungan, silakan di-share di Instagram kalian, jangan di-close. Tag akun saya, akunnya Aku? Owen apa? Jeremy Nemo. Jeremy Nemo, dan juga tag juga @liputan6.sctv. Nanti kita coba akan pilih 3 orang pemenangnya. Kita 3 orang kasih pemenang. hadiah. Ini harus mulai dilakukan mulai besok, mungkin ya per tanggal gitu ya. Oke. 7 hari berturut apa boleh 7 hari agak bolong-bolong? Berturut kali ya, berturut dong. Siapa tahu abis 7 hari berturut kan jadi lanjut lagi. Udah 7 hari lanjut, 2 Masa, minggu, iya. 1 Bener-bener. bulan, pelan-pelan. Sepakat. Oke, kalau gitu. Thank you Owen. Siap. Selalu sehat, selalu terus menebarkan isu-isu lingkungan ini untuk menjadi lebih paham atau lebih ramah lah ya di telinganya masyarakat semuanya. Thank you so much, Kak. Thank you so much juga sudah mau sama Point of View. Jangan lupa ya, challenge-nya dilakukan karena akan ada hadiah menarik untuk kalian semuanya. Jadi Dharma, Jeremy Owen pamit. Sampai ketemu di Point of View berikutnya. Bye. Bye-bye.